Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Olifatus Sabrina dengan NPM 231101116, dan di video kali ini saya akan menjelaskan hasil dari perhitungan saya untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Manajemen Kuantitatif Bisnis. Kasus pertama adalah perusahaan ekspedisi yang ingin menentukan rute tercepat pengiriman barang dari gudang pusat A menuju cabang E dengan data jarak antar titik AB, AC, BC, BD, CD, CE, dan DE. Langkah pertama, saya menggambarkan diagram jaringan dengan 5 titik yaitu A, B, C, D, dan E, lengkap dengan jarak antar masing-masing titik sesuai pada tabel. Langkah kedua, saya menuliskan semua kemungkinan lintasan dari A ke E yaitu A, B, C, E, A, B, D, E, A, C, D, E, dan A, C, E. Lalu, hitung total jarak masing-masing. Pertama, A, B, C, E sama dengan 7 ditambah 3 ditambah 4, yang hasilnya adalah 14 km. Lalu A, B, D, E 7 ditambah 6 ditambah 5 sama dengan 18 km. Lalu A, C, D, E 5 ditambah 8 ditambah 5 sama dengan 18 km. Dan ACE sama dengan 5 ditambah 4 sama dengan 9 km. Dari hasil tersebut, lintasan terpendek adalah ACE dengan total jarak 9 km. Artinya, jika perusahaan memilih jalur ini, pengiriman akan lebih cepat dan efisien dibandingkan rute lainnya. Analisis jaringan ini membantu logistik dan distribusi dalam merencanakan dan mengoptimalkan rute pengiriman barang. Melalui pemetaan titik-titik lokasi dan jarak antar titik, perusahaan dapat menentukan lintasan terpendek yang menghemat waktu, bahan bakar, serta biaya operasional. Selain itu, analisis ini juga mempermudah pengambilan keputusan jika terjadi kendala di lapangan seperti kemacetan atau kerusakan jalan dengan menyediakan alternatif rute yang efisien. Dengan demikian, kegiatan distribusi menjadi lebih efektif, tepat waktu, dan mampu meningkatkan kepuasan pelanggan. Kasus berikutnya adalah perusahaan yang memiliki 4 pabrik P1, P2, P3, P4, dan 4 gudang G1, G2, G3, G4 dengan biaya per unit dan jumlah supply serta demand tertentu. Tujuannya adalah mencari alokasi pengiriman barang yang menghasilkan biaya distribusi paling rendah. Solusi awal kita menggunakan metode VAM atau Vogel Approximation. Metode ini menggunakan selisih biaya terkecil untuk menentukan prioritas alokasi. Setelah dihitung, hasil dari VAM menghasilkan biaya awal Rp355. Lalu, langkah kedua, kita menggunakan metode Northwest Corner atau NWC. Langkah pertama yaitu mengisi tabel dari pojok kiri atas secara berurutan sambil memperhatikan supply dan demand. Dari perhitungan yang sudah saya buat, total biaya distribusi awal dengan metode NWC adalah sebesar Rp420. Lalu selanjutnya kita menggunakan optimasi dengan metode stepping stone. Langkah ini dilakukan dengan mengevaluasi setiap sel kosong untuk melihat apakah ada kemungkinan mengurangi total biaya dengan mengubah alokasi pengiriman. Proses yang saya lakukan secara bertahap melalui beberapa loop. Dengan loop 1, setelah saya lakukan pengujian sel-sel kosong dan didapatkan pola baru yang menurunkan biaya total dari 420 menjadi 355. Lalu loop 2, setelah diperbaiki lagi hasilnya semakin efisien dengan total biaya sebesar 325. Lalu jika dilanjutkan, hasil akhirnya menjadi 355, namun pada jawaban ini saya berhenti pada loop kedua agar sesuai dengan instruksi perhitungan terbatas. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa perusahaan mampu menentukan alokasi distribusi barang dari setiap sumber pabrik ke tujuan seperti gudang atau pasar dengan biaya total yang paling efisien melalui loop 1, loop 2, dan seterusnya. Metode ini membantu menemukan kombinasi pengiriman yang menghasilkan biaya total minimum yaitu sebesar Rp325 atau 355 jika menggunakan perhitungan sampai dengan loop ketiga. Demikian penjelasan saya mengenai analisis jaringan dan analisis transportasi pada UTS Manajemen Kuantitatif Bisnis. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.